Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, anak-anak kami sekalian yang kami sayangi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, sehingga kita dapat melanjutkan mata pelajaran kita PPKN kelas 11, yaitu memasuki bab 5 dengan judul mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk tidak memperpanjang waktu, pembukaan ini kita lihat slide yang pertama ya, yaitu slide judul bab 5. Sudah kita baca tadi judulnya, dan ini adalah sambungan, katakanlah sambungan pertemuan kita pada waktu yang lalu. Jadi untuk judul ini sebenarnya sudah pernah kita jelaskan serba sedikit ya, sudah dijelaskan pada pertemuan atau video yang sebelumnya. Jadi saya rasa tidak usah lagi kita panjang lebar mengenai judul bab 5 ini atau slide yang pertama ini. Kita langsung saja kepada kompetensi inti. Nah, untuk kompetensi inti ini juga kita sudah bahas serba sedikit setiap kali, katakanlah awal pertemuan, mulai dari bab 1 ya, bab 2, bab 3, bab 4, ini sudah kita, katakanlah kita bahas serba sedikit. Jadi kalau menurut saya nggak usah lagi kita perpanjang lebar masalah kompetensi inti ini. Namun karena rumusannya masih umum, maka kompetensi inti ini perlu dijabarkan lagi menjadi beberapa kompetensi dasar atau KD. Nah, begitu juga dengan KD ini, kompetensi dasar ini juga masih sifatnya umum ya, masih umum, jadi belum bisa diukur, belum bisa dinilai. Jadi dia masih memerlukan, katakanlah, penjabaran lebih lanjut. Penjabaran lebih lanjut dalam bentuk indikator. Nah, dari indikator inilah seperti sudah sering kita sebutkan, kemudian kita tidak usah memperpanjang lebar lagi tentang indikator ini karena juga kita sudah singgung waktu itu, gurunya membuatnya soalnya mungkin satu indikator menjadi satu soal atau 2 soal atau 3 soal, kemudian bentuknya juga beragam ya, kemudian tingkat kesyukurannya juga beragam ya. Nah, sekarang kita langsung saja ke materi. Nah, di materi ini untuk, katakanlah untuk memberi semangat kita dalam pelajaran kita kali ini, kita akan mendengarkan sebuah lagu nasional ya, lagu Indonesia Raya, tapi dalam bentuk 3 stansa. Artinya lagu Indonesia Raya yang masih 3 stansa, masih aslinya seperti yang katakanlah dibuat penciptanya W.R. Supratman. Mari sama-sama kita dengarkan dengan hikmat ya.
negeriku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Tanahlah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanahku takkan dapat kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Tentulah tanahnya, tubuhlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah artinya, sadarlah buktinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang satu. Tanahlah aku berdiri, jaga ibu dan jati. Indonesia tanah berjernih, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pantunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, ini sengaja kita putarkan karena jujur saja saya bilang kadang-kadang kalian atau katakanlah entah sekolah dimanapun misalnya ya, itu setiap hari Senin kadang-kadang kalaupun tatap muka, kalaupun dalam upacara bendera, itu saya lihat banyak yang ketika lagu Indonesia Raya justru hanya musik saja yang dipasang tanpa ada kata-kata, tanpa ada syairnya ya, hanya musik saja. Jadi saya nanti takutnya kalian tidak ada lagi yang hafal satupun lagu Indonesia Raya, apalagi 3 stansa. 1 stansa saja sudah mulai banyak yang tidak hafal, apalagi 3 stansa. Jadi ini memang sengaja saya putarkan dalam rangka katakanlah memberi semangat nasionalisme dan patriotisme. Itu juga sengaja untuk mengingatkan atau menghafalkan kembali lagu Indonesia Raya ini supaya kalian jangan lupa. Untuk tidak memperpanjang masalah ini, kita langsung saja ke materi yang berikutnya ya, yaitu materi tentang bab 5 ini ya, yaitu bagian B-nya. Karena bagian A-nya sudah kita terangkan waktu itu, kita bahas serba sedikit. Nah, ini juga kita membahasnya serba sedikit ya, tidak mendalam sekali, karena takutnya nanti paketnya terlalu banyak habis ketika kalian mendownloadnya ya. Bagian B, strategi menghadapi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa itu dalam berbagai bidang ya, bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan dan keamanan. Kita lihat satu persatu. Bidang ideologi ya, memperkuat pemahaman terhadap Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara. Iya, ini benar sekali ya. Salah satu caranya itu yang dikatakanlah dibuat oleh pemerintah adalah dengan mempelajari pelajaran
yang berhubungan dengan Pancasila, pendidikan Pancasila. Jadi untuk memperkuat pemahaman terhadap Pancasila, kita memang harus belajar Pancasila, mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini benar ya, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kalau dulu ya, katakanlah masa Orde Baru ya, itu ada dibuat TAP MPR nomor 2 tahun 78 tentang PA4 ya, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, kemudian untuk yang bagian B-nya, bidang politik, yang pertama mengembangkan demokrasi politik. Ya, demokrasi itu kita sudah tahu ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, politik itu pun sebenarnya ditujukan untuk rakyat, untuk kemakmuran rakyat. Dilakukan oleh rakyat, untuk rakyat. Yang berikutnya mengadakan reformasi lembaga politik dan supremasi hukum dan lain-lain. Oh ya, ada kata dan lain-lain ini. Sebenarnya untuk strategi menghadapi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa ini, kita bikin hanya contohnya dua-dua ya. Untuk ideologi dua, untuk politik dua, ekonomi dua, sosial budaya dua, Hankam 2, sebenarnya banyak ini ya, sebenarnya banyak. Cuma kita tuliskan sedikit saja, dua-dua saja sudah cukup menurut saya ya. Untuk memberi contohnya yang lain kita sudah lebih mudah. Yang B-nya tadi ya, mengadakan reformasi. Ini memang termasuk kebebasan membuat parpol misalnya ya. Itu juga termasuk reformasi. Kemudian perbaikan lembaga-lembaga politik ya, lembaga-lembaga politik, baik dia lembaga-lembaga negara maupun partai politik yang ada di masyarakat. Jadi pada intinya lembaga-lembaga negara atau partai politik itu sudah semestinya menjalankan tugasnya, menjalankan haknya, menjalankan kewajibannya, menjalankan wewenangnya sesuai peraturan undang-undangan yang berlaku. Jadi jangan melebihi tupoksinya, jangan pula meninggalkan tupoksinya. Kemudian ada di situ kata supremasi hukum. Supremasi hukum itu bisalah kita katakan menempatkan hukum pada tempat yang semestinya. Jadi hukum itu tidak pandang bulu ya, tidak pandang jabatan, tidak pandang status sosial. Kalau memang dia bersalah, ya kenakan dengan pasal yang semestinya. Hukum seperti itu seharusnya. Jangan tebang pilih. Jangan mentang-mentang dia katakanlah punya jabatan, orang hebat, orang kaya, lalu dia tidak tahan. Atau katakanlah dia kebal terhadap hukum. Atau katakan kalau dia pun dihukum dengan hukuman yang ringan. Sementara kalau rakyat biasa misalnya dia cepat sekali dihukum dan hukumannya berat. Nah itu bukan supremasi hukum namanya. Itu namanya hukum tebang pilih. Jangan seperti itu. Kemudian yang C, bidang ekonomi. Yang pertama sistem ekonomi kerakyatan. Misalnya untuk memperkuat produksi domestik. Ya, ini benar ya. Ini yang C-nya ini mengutamakan kesejahteraan rakyat ya, seperti yang dituang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ya, sistem kerakyatan itu demokrasi ekonomi begitu ya. Jadi bukan kesejahteraan segelintir orang, bukan pula oligarki ekonomi. Maksudnya ekonomi itu dikuasai oleh swasta, tapi dalam suatu negara. Bukan seperti itu, tapi bumi dan air dan kekayaan yang ada di alam Indonesia ini, sumber daya alam Indonesia ini, itu dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi kemakmuran rakyat yang nomor satu, bukan kemakmuran orang per orang. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada produksi domestik ini, maksudnya produksi dalam negeri ya. Kita katakanlah produksi baik dia pertanian maupun non pertanian ya. Ini sebisa-bisanya
Kalau misalnya non pertanian umpamanya, produksi kita itu sebisa-bisanya harus dapat bersaing ya, bersaing dengan katakanlah produksi yang masuk ke dalam negeri kita. Karena walau bagaimanapun sebenarnya secara ekonomi ini sudah global ya, sudah perdagangan bebas, perdagangan dunia. Jadi produksi kita bisa ke luar negeri, produksi luar negeri juga bebas masuk ke Indonesia. Jadi bagaimana supaya kita tetap hidup dalam persaingan ini? Jadi kalau menurut saya yang pertama itu adalah mutu. Jadi mutu barang kita ini harus dapat bersaing dengan produksi luar negeri. Nah, begitu juga dengan pertanian, kita sebisa-bisanya akan dengan adanya teknologi canggih sekarang, kecanggihan teknologi, kita akan katakanlah membuat hasil pertanian kita mulai dari pengolahan tanah, mulai dari penanaman, bibit unggul, pengairan sampai pasca panen, itu akan meningkatkan mutu pertanian kita untuk kesejahteraan rakyat kita. Karena kita memang masih katakanlah termasuk negara yang agraris atau negara pertanian. Kemudian yang kedua, memajukan kembali koperasi. Koperasi ya. Koperasi ini sebenarnya sudah sejak lama sekali ini dimajukan pada masa katakanlah Bapak Koperasi kita Dr. Andus Muhammad Hatta, serta pertanian sebagai prioritas utama. Ya, ini yang sudah kita singgung tadi ya. Kemudian kita lihat yang bagian D-nya yaitu bidang sosial budaya. Yang pertama, menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kelangsungan hidup. Ya, ini benar sekali ya. Di Indonesia ini memang harus serasi, selaras, seimbang antara lahir dan batin, antara kehidupan dunia dan akhirat. Jadi tidak katakanlah individualistis, kita bukan mengutamakan kebebasan pribadi, bukan seperti negara-negara sosialis ya atau komunis, tapi kita adalah Pancasila, menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam kelangsungan hidup. Yang kedua, mencintai budaya sendiri yang sesuai dengan adat ketimuran. Oh ya, mencintai budaya sendiri. Mencintai budaya sendiri. Jangan kita westernisasi ya, bukan mencintai budaya dari barat, menganggap budaya dari barat itu adalah budaya yang lebih tinggi mutunya dari budaya kita. Bukan seperti itu ya. Kita mempunyai budaya sendiri yang sesuai dengan adat kita, dengan adat ketimuran, dengan adat nilai-nilai keagamaan kita. Kita berbeda dengan barat, budaya-budaya barat ya. Namun bukan berarti budaya dari barat itu semua buruk. Tentu ada yang baik. Nah, budaya yang baik yang dari barat itu kita ambil ya, kita pilah dan kita pilih. Mana yang baik kita ambil, mana yang buruk kita buang. Atau jangan kita terima. Jadi untuk katakanlah menyaringnya atau memilihnya atau memilahnya mana yang buruk, mana yang baik, untuk menyaringnya itulah dengan nilai-nilai Pancasila. Itulah kita saring dengan nilai-nilai agama. Itulah kita saring dengan nilai-nilai budaya ketimuran. Mana yang sesuai kita ambil, mana yang tidak sesuai kita buang atau kita tinggalkan atau tidak usah kita terima. Nah, itulah bagian D. Sekarang kita masuk ke bagian Hankam, pertahanan dan keamanan. Yang pertama, TNI dan Polri manunggal bersama rakyat untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang kita sebut dengan Sishankamrata. Sishankamrata itu apa? Singkatan dari Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Ini kalau dalam Undang-Undang Dasar 1945, ini dituangkan dalam pasal 30 ayat 2.
Dikatakan Sishankamrata atau sistem pertahanan keamanan rakyat semesta itu dilakukan oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kemudian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu melibatkan seluruh rakyat Indonesia, di mana dibagi menjadi 3 bagian atau 3 komponen, yaitu komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Ditambah lagi satu pendidikan bela negara. Nah, itulah bagian A-nya ya. Kemudian bagian B-nya, Indonesia juga bekerja sama dalam perdamaian dunia. Ya, ini benar. Buktinya keikutsertaan Indonesia dalam perdamaian dunia adalah dengan mengirimkannya pasukan perdamaian PBB. Nah, jadi Indonesia ikut serta mengirimkan pasukan perdamaian di bawah naungan PBB. Namanya itu kita sebut dengan pasukan Garuda. Jadi misalnya pasukan Garuda pertama, pasukan Garuda kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Di mana dikirimkan PBB, yaitu di negara-negara yang sedang mengalami konflik. Nah, begitu ya. Nah, untuk bidang Hankam. Kalau kita perhatikan tanda tanda panahnya ini sudah habis ya. Berarti ini untuk materinya sudah selesai. Sudah selesai. Sekarang kita lihat uji kompetensinya. Nah, di uji kompetensi ini ada 10 soal ya. Namun ini bukan jadi patokan ya. Ini bukan jadi patokan. Bisa aja nanti soalnya menjadi 15 ya. Bisa menjadi 20. Soalnya juga bisa berganti menjadi pilihan berganda. Bisa berganti menjadi mengisi atau true false ya. Itu nanti tergantung guru masing-masing. Nah, dari uji kompetensi, sekarang kita langsung saja ke penutup. Ya, demikianlah pertemuan kita ini dalam pelajaran kita PPKN kelas 11 ini. Kalau misalnya ada penjelasan yang kurang pas atau kata-kata yang berlebihan atau kata-kata yang kurang, tidak ada salahnya, saya rasa kami mohon maaf ya. Dan kami ucapkan terima kasih. Namun sebelumnya mari sama-sama kita mohon ampun kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, mana tahu tadi sengaja atau tidak sengaja kita melakukan kesalahan ya, kita mohon ampunnya. Kemudian saya tutup acara ini dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.